Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan kita dalam kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Kisah Rasul pasal yang kedua, mulai ayat 41 sampai ayat 47 saudara. Dari teks firman Tuhan ini, saya rindu kita belajar prinsip keberhasilan, di mana dalam perikop ini menceritakan tentang kegerakan besar yang terjadi di gereja mula-mula, pertumbuhan besar, perkembangan pesat terjadi di gereja mula-mula. Dan ada prinsip-prinsip yang bisa kita belajar di sana sehingga waktu itu terjadi ledakan besar, terjadi pertumbuhan yang besar, yang saya pikir bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, khususnya dalam perkembangan gereja, maupun dalam bisnis kita, maupun dalam keluarga kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saya pikir prinsip firman Tuhan yang menjadi alasan gereja berhasil pada waktu itu bisa kita terapkan saudara. Dengan harapan melalui renungan pagi hari ini saudara, kita akan mengalami keberhasilan dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya secara objektif kita akan belajar menggali firman Tuhan dan akan dijelaskan secara sistematis kepada saudara, supaya saudara gampang untuk memahami firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing serta bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati,
sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, konteks firman Tuhan ini, perikop ini mencatat tentang peristiwa terjadinya ledakan di gereja mula-mula, terjadinya pertumbuhan besar, di mana di ayat 41 dikatakan bahwa dalam satu hari saja bertambah kira-kira 3.000 orang. Dan kemudian di ayat 47 di sana dikatakan bahwa setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dan kenapa itu terjadi juga dicatat sebenarnya di ayat 47 itu, karena mereka disukai oleh semua orang. Jadi waktu itu saudara, ada satu gerakan besar terjadi, ada satu kesuksesan, cerita keberhasilan dalam sejarah gereja. Pertumbuhan yang luar biasa di tengah-tengah gereja. Dan kemudian yang saya rindu kita belajar saudara, apa yang menjadi alasan sehingga pertumbuhan yang besar, pertumbuhan yang dahsyat itu terjadi. Dan saya percaya prinsip ini berlaku dulu, prinsip ini juga berlaku sekarang, bahkan seterusnya. Karena prinsip firman Tuhan ini tidak pernah ketinggalan zaman saudara. Dan saya rindu saudara, prinsip-prinsip ini kita juga terapkan dalam kehidupan kita. Karena saya percaya prinsip yang mereka kerjakan ini akan juga membawa keberhasilan dalam kehidupan kita. Di mana beberapa hal yang saya ingin kita belajar sehingga terjadi pertumbuhan yang luar biasa pada waktu itu saudara. Yang pertama adalah di ayat yang ke-42. Di sana dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi prinsip pertama yang bisa kita belajar, yang menjadi alasan sehingga gereja pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang pesat saudara, adalah di mana mereka memiliki ketekunan dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi prinsip pertama yang ditegaskan di sini adalah sehubungan dengan ketekunan. Jadi yang membuat mereka bertumbuh karena mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun untuk merenungkan firman Tuhan. Mereka bertekun belajar firman Tuhan. Dan kemudian mereka juga bertekun bersekutu. Mereka juga bertekun untuk berdoa. Jadi ada ketekunan di tengah-tengah jemaat itu. Dan ketekunan mereka itu akhirnya membuahkan perkara besar. Mereka disukai oleh banyak orang. Dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Sehingga mereka bertumbuh dan bertumbuh terus. Sehingga tercatatlah sejarah keberhasilan gereja yang luar biasa di gereja mula-mula. Karena umat-umat Tuhan pada waktu itu adalah umat-umat Tuhan yang tekun untuk belajar firman Tuhan. Mereka tekun untuk bersekutu dan tekun untuk berdoa. Saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Ketekunan kita untuk belajar merenungkan firman Tuhan, ketekunan kita untuk bersekutu, beribadah, dan berdoa, itu juga yang akan menjadi alasan kita mengalami keberhasilan. Karena orang yang hidup tekun beribadah, tekun merenungkan firman, tekun berdoa, artinya tekun dalam hal-hal kerohanian saudara, maka sifat ketekunan itu juga akan berdampak kepada yang lain. Jika dalam hal kerohanian yang berhubungan dengan kekekalan, itu pun tidak bisa hidup dalam ketekunan, apalagi untuk hal-hal yang sepele di dunia ini saudara. Ataukah mungkin banyak orang terbalik malah tekun untuk hal-hal yang akan binasa, tetapi malah mengabaikan ketekunan untuk hal rohani? Ya mungkin saja itu terjadi. Tetapi seharusnya saudara, kita memiliki ketekunan dalam kerohanian, memiliki ketekunan juga dalam dunia kerja, dunia bisnis dan sebagainya. Maka dengan begitu saudara, kita akan mengalami keberhasilan.
Sama seperti gereja mencatat sejarah keberhasilan yang luar biasa pada waktu itu, karena jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu adalah orang-orang yang tekun merenungkan firman Tuhan, tekun bersekutu dan tekun berdoa. Hari ini mari kita lihat kehidupan kita, saudara. Adakah saudara pribadi-pribadi yang tekun dalam hal kerohanian? Tekun merenungkan firman Tuhan, tekun untuk berdoa, lalu tekun untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau dalam kerohanian saudara tidak bisa tekun, disiplin, maka dalam hal lain pun saudara tidak akan disiplin. Atau mungkin dunia saudara sudah terbalik. Dalam hal yang penting, yaitu berhubungan dengan kekekalan, yaitu dalam kerohanian, saudara tidak tekun, tetapi untuk perkara dunia saudara tekun. Saatnya saudara bertobat. Karena setekun apapun saudara untuk perkara dunia, semuanya akan binasa. Apakah hari ini kita sudah meletakkan ketekunan kita dengan benar, saudara? Ataukah kita sama sekali tidak memiliki ketekunan? Hari ini yang saya mau menegaskan adalah tekunlah, milikilah ketekunan. Yang terutama bertekunlah dalam perkara-perkara rohani, dan kemudian bertekunlah dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, dalam berusaha. Miliki ketekunan. Kalau kita tekun, saudara, yakinlah, percayalah bahwa akan tiba waktunya keberhasilan akan menjadi bagian kita. Bangun karakter ketekunan di dalam kehidupan kita, saudara. Kemudian prinsip kedua yang menjadi alasan sehingga waktu itu gereja begitu bertumbuh, gereja begitu berkembang adalah di ayat 44. Di sana dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kekuatan gereja mula-mula yang sangat luar biasa, saudara, adalah kesatuan. Itu sebabnya ayat 47 dikatakan bahwa dan mereka disukai oleh semua orang. Kenapa, saudara? Karena kesatuan mereka itu begitu khas. Kesehatian mereka itu begitu khas. Begitu kuatnya kesatuan mereka. Bahkan karena kesatuan mereka begitu kuat, mereka berbagi satu dengan yang lain. Saudara, dalam lembaga apapun, di dunia apapun, kesatuan, kesehatian sangat dibutuhkan. Di tengah keluarga, kalau saudara rindu keluarga saudara menjadi keluarga yang berhasil, keluarga yang diberkati, keluarga yang damai, maka prinsip tentang kesatuan, kesehatian harus kuat di sana. Kalau saudara rindu bisnis saudara berhasil, maka kesehatian antara orang-orang di dalamnya, tim yang ada di dalamnya, personel yang ada di dalamnya akan sangat menentukan keberhasilan dalam bisnis itu. Kesatuan, kesehatian. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang punya kesatuan dan kesehatian di dalamnya. Perpecahan akan selalu menghasilkan kehancuran. Perpecahan akan menghasilkan kebangkrutan di tengah bisnis. Perpecahan akan menghasilkan kehancuran di tengah keluarga. Itu sebabnya prinsip kedua yang harus kita bangun di seluruh aspek kehidupan kita, kalau kita rindu melihat dan mengalami keberhasilan, adalah kesatuan dan kesehatian. Mari di tengah keluarga kita bangun kesehatian yang kuat di sana. Di tengah bisnis kita bangun kesehatian dengan kuat di sana. Dan yang paling terutama di gereja saudara masing-masing, biarlah saudara berinisiatif untuk menciptakan kesatuan di sana sehingga gereja itu bisa bertumbuh. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, saudara, kesatuan, kesehatian, hal yang mutlak harus kita miliki bersama. Kemudian, saudara, prinsip ketiga yang menjadi alasan waktu itu mereka mengalami keberhasilan. Di ayat 47 dikatakan, dan sambil memuji Allah. Jadi semua yang mereka kerjakan, semua kegiatan mereka, semua aktivitas mereka, mereka kerjakan itu sambil memuji Allah, sambil memuliakan Allah.
Kenapa saudara? Karena itulah yang memang menjadi endingnya. Itulah yang menjadi tujuan akhir, yaitu jadi kemuliaan bagi Allah. Keberhasilan tidak ada gunanya jika bukan jadi kemuliaan bagi Allah. Keberhasilan itu sampah sama sekali dan tidak ada artinya sama sekali jika tidak jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena keberhasilan apakah yang berarti saudara kalau dunia ini akan hancur? Mungkin orang berkata bahwa keberhasilan yang paling berharga adalah ketika orang meninggalkan nama harum. Sampai kapan nama harum itu? Paling beberapa keturunan. Ataupun mungkin jauh didengar dan masih dihargai orang. Tapi apakah setelah dunia hancur, nama harum masih ada artinya? Monumen masih ada artinya? Keberhasilan yang ditinggalin masih ada artinya? Enggak, tidak ada sama sekali saudara. Yang ada artinya adalah ketika hidup kita jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau berhasil dalam bisnismu, keberhasilanmu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Keluargamu, usahamu, seluruhnya, apapun keberhasilan yang engkau capai, harusnya semuanya jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka jika itu terjadi, Allah akan terus bekerja mengerjakan keberhasilan. Karena dikatakan ayat 47 sambil memuji Allah. Jadi mereka kerjakan semua sambil memuji Allah, dan akhirnya yang terjadi, dan mereka disukai semua orang, dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian juga kalau hidup kita jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, Tuhan akan bekerja tiap hari menumbuhkan, tiap hari mengembangkan, tiap hari membuat semuanya semakin baik, menjadi berhasil, dan sebagainya. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Keberhasilan gereja mula-mula satu pelajaran yang sangat besar yang dicatat dalam firman Tuhan. Bahwa alasan keberhasilan mereka, pertumbuhan mereka, perkembangan gereja itu pada waktu itu adalah karena mereka memiliki ketekunan dalam hal-hal rohani. Demikian juga dalam hidup kita saudara, milikilah ketekunan dalam kerohanian dan ketekunan dalam berbisnis, dalam bekerja dan sebagainya. Dan yang kedua, yang menjadi alasan mereka mengalami keberhasilan gereja bertumbuh pada waktu itu adalah karena kesatuan, kesehatian, keintiman mereka satu dengan yang lain di gereja itu. Bahkan mereka berbagi satu dengan yang lain. Kalau dalam hidup kita, di dunia bisnis, di tengah keluarga, di tengah gereja, setiap kita bersatu hati saudara, maka pertumbuhan, perkembangan, keberhasilan, kesuksesan akan terjadi. Dan yang terakhir, semuanya harus jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan mengecap keberhasilan. Puji Tuhan saudara, sebelum saudara akan melaksanakan kegiatan saudara hari ini, mari buat prinsip ini, buat komitmen dalam hidup saudara untuk melaksanakan prinsip-prinsip firman Tuhan ini dan raih janji firman Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita akan berdoa bersama saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan,
penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka
Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS, hamba berdoa, Tuhan jamah mereka, mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapak yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah.
Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya panggilkan Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis,
panggil Kau Yesus. Yesus, ku serukan Yesus. Yesus, oh Yesus. Nama yang indah, sanggup pulihkan. Nama yang manis, sanggup sembuhkan. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil Kau Bapa, Kau ada. Ini ku berseru Bapa, Kau hadir. Rasa
sujud menyembahmu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan tahta-Mu berbawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia.
dengan roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah